Pada video sebelumnya saya pernah membagikan rincian dan juga jumlah formasi P3K 2023, baik itu formasi P3K guru teknis maupun juga formasi P3K tenaga kesehatan. Tentunya teman-teman ingin penasaran ya, apakah di daerah saya ini membuka formasi ataukah tidak. Kemudian kalau misalkan di daerah kita itu membuka formasi, kira-kira berapakah jumlah alokasi formasi yang ditetapkan oleh PAN RB. Nah, sobat semuanya, tentunya di sini untuk jumlah banyak sedikitnya formasi yang dibuka di daerah kita akan menentukan nanti baik itu dari P1, P2, P3, P4 ini peluang lulusnya itu seperti apa. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu 4 cara untuk mengecek jumlah dan juga rincian formasi P3K 2023. Yang mana di sini nanti teman-teman bisa mengecek untuk jumlah dan juga rincian formasi P3K guru, P3K nakes, dan juga P3K teknis. Dikarenakan untuk jumlah banyak sedikitnya formasi ini sebagai penentu kelulusan dan juga penempatan kita sebagai P3K di tahun 2023. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk cara mengetahui jumlah formasi yang ada di Pemda kita, di sini ada 4 cara. Nah, untuk cara yang pertama, inilah teman-teman bisa melihat file PDF SK penetapan kebutuhan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana tentunya untuk kita bisa melihat file PDF terhadap SK penetapan ini, maka contohnya adalah yang seperti ini. Nah, misalkan inilah surat keputusan PAN RB terkait tentang formasi P3K 2023 di instansi daerah. Ini adalah SK PAN RB nomor 546 tahun 2023, yang mana semua Pemda tentunya sudah diberikan untuk file yang seperti ini. Untuk yang lampirannya ini disesuaikan dengan Pemda masing-masing. Yang misalkan contohnya adalah seperti ini, yaitu di salah satu kabupaten. Ini adalah contohnya seperti ini di Konawe, teman-teman, yaitu untuk formasi P3K guru. Misalkan inilah untuk guru IPA ada 12 di Dinas Pendidikan, kemudian guru IPS ada 11, kemudian untuk guru agama Buddha ini ada 2, kemudian untuk guru agama Islam ada 134, dan seterusnya. Kemudian juga ada rincian formasi sekaligus untuk lokasi penempatan untuk tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Jadi cara pertama inilah kita bisa melihat file PDF SK penetapan kebutuhan dari PAN RB yang seperti ini. Nah, tentunya ini adalah yang memiliki, inilah masing-masing Pemda, teman-teman, yang kemarin menghadiri kegiatan rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023. Namun yang namanya file SK PAN RB yang seperti ini merupakan haknya Pemda. Apakah nanti akan diberikan atau mungkin juga dipublikasikan di awal ataukah tidak, itu merupakan hak dari Pemda kita masing-masing. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita ingin melihatnya, ini adalah caranya seperti itu. Yang pertama, kita bisa melihat file dari SK penetapan kebutuhan yang ada pada Pemda kita. Nah, kalau misalkan kita nggak mendapatkan informasi dari file ini, maka ada opsi yang kedua yang kita bisa lakukan ya. Nah, cara kedua ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa di tahapan seleksi P3K 2023 itu meliputi tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan juga pengangkatan menjadi P3K. Nah, mungkin saja di daerah kita ini adalah belum diumumkan untuk SK PAN RB-nya terkait tentang jumlah dan juga rincian formasi yang dibuka di tahun ini. Mengapa belum dipublikasikan? Dikarenakan hal tersebut masih dalam proses perencanaan. Nah, nanti akan diumumkan ketika sudah pengumuman lowongan menjelang pendaftaran atau pelamaran, teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui di sini, untuk cara yang kedua, teman-teman nanti bisa melihat file PDF pengumuman pembukaan pendaftaran CASN 2023 di masing-masing Pemda. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya dulu itu dari masing-masing sekolah itu yang berada di kabupaten, kota, provinsi, ini adalah yang berikutnya disebut sebagai pemerintah daerah. Ini adalah di sini melakukan usul kebutuhan yang mempertimbangkan kebutuhan prioritas ABK, kemudian kemampuan keuangan. Selanjutnya dari masing-masing Pemda ini melakukan usulan informasi, dan selanjutnya di sini usulan informasi disampaikan ke Kemenpan RB, kemudian di sana divalidasi dan juga diverifikasi, dan finalnya ini adalah ditetapkan yaitu SK PAN RB seperti ini.
Nah, SK PAN-RB ini berisi tentang rincian formasi yang tadi filenya contohnya seperti yang di cara pertama ya, untuk melihat formasi. Nah, selanjutnya di sini dari SK PAN-RB ini nanti akan dijadikan sebagai dasar, dikembalikan ke Pemda, nanti dijadikan dasar sebagai untuk pembukaan, yaitu pengumuman pembukaan pendaftaran atau pengadaan CASN 2023. Yang mana di sana nanti kalau misalkan teman-teman mencermati, nanti akan berdasarkan pada keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan seterusnya gitu kan. Berikutnya di sini nanti akan disampaikan rincian informasinya. Jadi cara yang kedua kita bisa melihat dengan cara yang seperti ini teman-teman. Tentunya kalau misalkan yang cara kedua ini nanti kita bisa melihatnya itu adalah ketika nanti pendaftaran sudah dibuka ya teman-teman, atau sudah diumumkan untuk pengumuman lowongan di poin B. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada cara yang ketiga ya. Nah, cara yang ketiga untuk kita bisa melihat formasinya, inilah teman-teman bisa melihat yang ada pada website Pemda. Mungkin saja di tiap Pemda itu adalah kebijakannya berbeda-beda. Ada yang dibagikan di awal untuk SK penetapan PAN-RB terkait tentang rincian formasi yang dibuka di Pemda tersebut. Ada juga yang tidak membagikannya, namun ada yang menyampaikannya lewat website resmi dari Pemda masing-masing. Nah, contohnya ada seperti ini. Jadi cara ketiga kita bisa melihat pada website resmi di BKPSDM atau Pemda kita ya. Seperti contohnya di sini yang disampaikan oleh salah satu Pemda, yaitu di sini di Tanbu ya. Tanbu itu dapat jatah 1764 formasi ASN 2023. Yang mana di sini adalah tanah bumbu teman-teman dari batu licin. Ini dapat jatah 1764 formasi ASN 2023. Merupakan kabar gembira tersebut disampaikan oleh Bupati, yaitu Zairullah Azhar melalui Sekretaris Daerah atau Sekda pada hari Jumat kemarin. Nah, sebelumnya Sekda ini menghadiri rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus di Jakarta, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini dirilis ya untuk jumlah formasinya dari SK PAN-RB nomor 4546. Ini adalah tentang penetapan kebutuhan. Ini adalah di Tanah Bumbu ini mendapatkan jatah formasi 1764 formasi ASN 2023. Untuk rinciannya ini adalah untuk guru itu ada 1157, kemudian untuk tenaga kesehatan ada 491, kemudian untuk teknis ini adalah ada 116 teman-teman. Nah, ini jadi cara ketiga kita bisa melihat pada website Pemda kita masing-masing ya. Tentunya di masing-masing Pemda nanti akan disampaikan untuk rincian formasinya itu berapa. Dan selanjutnya di sini nanti untuk cara yang keempat, inilah kita bisa melihat pada menu portal SSCASN 2023. Nah, di sini nanti untuk kita bisa melihatnya, inilah ketika nanti sudah diupdate untuk database formasi di tahun 2023. Tentunya saat ini masih dalam progres untuk update-nya ya dari BKN. Nah, cara untuk melihatnya ini sama halnya dengan di tahun 2022 kemarin, yaitu kita cukup berkunjung ke sscsnbkn.go.id dan berikutnya di sini akan ada menu yang namanya informasi lowongan, teman-teman. Nah, pada bagian informasi lowongan atau mungkin juga di sini ada SPF ya atau simulasi nanti untuk penetapan formasi. Nah, di sini dari simulasi pemilihan formasi di sini kita bisa melihat yaitu untuk jenis pengadaan misalkan. Namun di sini nanti kita bisa melihatnya ketika pendaftaran sudah dibuka dan juga sudah diupdate ya. Misalkan di sini formasi P3K teknis, kemudian di sini untuk instansinya ini kita pilih instansi kita itu berada di mana. Kemudian untuk tingkat pendidikannya itu kita apa. Nah, berikutnya setelah kita filter nanti akan disampaikan seperti ini. Inilah untuk formasi-formasi yang dibuka pada Pemda yang kita cari ya, sesuai dengan level ijazahnya.